welcome back to my channel, Madam Puri. Oh, halo. Nah, jadi di sini Madam mau cerita mengenai sebelum Madam memutuskan itu tinggal atau bekerja 10 tahun belakangan ini di Malaysia. Madam itu sudah pernah kerja di Medan di beberapa tempat. Yang pertama itu Madam kerja sebagai kasir toko gitulah, nggak ya namanya anak baru lulus ya kan, apapun aja itu harus kita dapat tawaran udah kerjain aja sampai ya sampai kita menunggu lamaran-lamaran kerja yang lain. Jadi itu sebelum Madam itu tamatan Smith pariwisata perhotelan. Madam udah nawarin ke kerjaan walaupun cuman apa namanya itu kalau dulu ya casual, kalau anak Smith pasti tahu itu casual di hotel. Jadi Madam sebelum dapat kerja tuh kemana-mana lah nawarin, bukan macam yang Madam tahu ya, bukan macam anak-anak yang kilang atau pabrik-pabrik yang ada di Malaysia itu. Kilang-kilang itu anak-anaknya kebanyakan Madam tanya itu usianya muda, bahkan mereka baru tamat usianya itu ada yang 16, muda banget ya kan, ada yang 18. Jadi Madam tuh bisa dibilang itu Madam terlalu udah tua ya, umur 25 atau 24 gitu baru Madam ke Malaysia Penang. Nah, jadi Madam itu kerja dulu di kasir, toko-toko gitulah ya. Nah, itu dalam berapa bulan? Dalam berapa bulan setelah itu Madam dapat baby, Jadi Madam stop activity dalam setahun lebih. Madam ngelamar kerja di mana-mana lagi. Yang kedua, dapatlah di QQ Bubble Station yang ada di Sun Plaza waktu itu. Waktu itu standnya itu kecil saja, khusus untuk popcorn dan bubble-bubble. Nah, dulu bubble itu cuman kami lah yang punya di area Sun Plaza. Dulu ya, yang hitam-hitam bubble yang sekarang pure bubble apalah gitu, macam-macam bubble tea. Nah, itu lagi famous sekarang kan. Dulu 2007 atau 2006 nah, kamilah yang pemegangnya di Sun Plaza Medan, itulah yang paling famous. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu Chinese anak-anak Chinese remaja itu paling customer anak-anak remaja pada saat itu. Jadi di situ pengalaman yang paling seru ya menurut Madam, karena kan dari lantai 3 kalau nggak salah Madam stasiun itu. Tapi sekarang yang Madam dengar dari kawan Madam itu stasiun yang ada di Medan itu semua tidak ada, baik itu di JW Marriott, Tamrin Plaza atau mana-mana lah, itu katanya nggak ada. Yang ada cuman sekarang ada di Jakarta. Adapun standnya udah ganti dengan owner dan nama yang bukan nama QQ Bubble Station lagi, seperti itu. Jadi disitulah sampai sekarang Madam still kontak-kontakan dengan kawan-kawan Madam yang ada di Medan, khususnya yang dulu pernah kerja di QQ, masih kontak-kontakan via Facebook atau WhatsApp itu. Jadi seru lah. Jadi Madam kurang lebih Madam itu kerja di sana kurang lebih setahun. Madam nggak tahan sebab seperti yang kalian tahu ya kan, kalau kerja di mall itu jamnya dulu dari waktu masuk itu pukul 9, jam 8 kita udah ready dari rumah, jam 11 malam, jam 10 lebih itu baru sampai rumah. So Madam itu dari baby udah meninggalkan case ya sekitar umur 4 bulan. Jadi kan kasihan, Madam nggak pernah melihat dia. Dari dia belum bangun Madam udah pergi, Madam pulang dia sudah tidur seperti itu. Jadi Madam memutuskan untuk oke lah, aku nggak bisa bertahan di sini karena terlalu susah itu jam untuk ketemu anak. Jadi Madam melamar lagi, dapatlah dari kawan Madam yang waktu sekolah yang rumahnya di daerah Mabar, di Kim itu kawasan industri Medan itu. Sana kan semua banyak kilang-kilang atau pabrik-pabrik apapun itu kan di sana. Jadi kawan Madam itu menawarkan, oke, kok kerja sini aja, bisa ada sip-sipan dari pukul 3 sampai pukul 11 malam atau dari jam 7 sampai jam 3 sip-sipan lah gitu. Bedanya kerja di mall sama di pabrik itu, kalau di mall kita kan nggak tahu itu hujan lah, panas lah, karena kan selalu dingin ya kan, kena AC karena di dalam mall. Di pabrik ini Madam panas. Oh, beda kali dengan kilang yang ada di Malaysia ya kan, cukup jauh beda. Ini pabrik
namanya pabrik Oleo. Nah, pabrik Oleo ini dia memproduksi sabun, jenis sabun untuk mencuci, sabun untuk mandi, ini kemungkinan kalau nggak salah ya itu yang punya itu kemungkinan orang Arab kata mereka. Jadi di situ pun madam nggak tahan, sudah gajinya kecil, panas. Lepas itu waktu itu Kesa sudah meranjak umur setahun, 2 tahun, setahun lebih gitu kan, mulai aktif. Jadi di situ madam kurus kering karena dia aktif. Kalau madam pulang jam pagi kan, misalnya masuk jam 11, pulang jam 7 malam, itu madam kan seharusnya harus tidur. Cuman si Kesa ini mulai aktif, jadi madam tuh harus ngawanin dia. Itu kita itu nggak tidur seharian di pabrik, mau istirahat itu nggak ada yang jaga, nggak ada. Waktu itu waktu madam kerja di pabrik itu ibu atau mama madam itu sudah meninggal, jadi nggak ada yang menjaga. Jadi yang ada itu cuma adik lah, nitipin adik, sementara adik pun sudah punya keluarga. Kebetulan kami dekat karena madam sewa dekat rumah dia, jadi nitip lah ke dia gitu. Di situ pun kemungkinan nggak lama juga sih, kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan lebih lah gitulah madam kerja. Ingat kali itu madam dapat gaji itu 1,5 juta, 1,200.000. Bayangkan guys, itu untuk membayar, dulu madam ada moto, jadi kalau kerja itu pakai moto atau motor, bayar rumah sewa itu madam bayar sendiri. Jadi madam itu jenis orang pantang untuk hutang ya. Hutang itu nggak ada dalam hidupku karena aku nggak suka hutang. Takut nggak bisa bayar, satu takut diminta-mintain orang, satu itu paling nggak bisa. Biarlah makan kita dengan adanya, yang penting bisa bayar ini bayar itu gitu. Itu dicukup-cukupin pada saat 2008 atau 2000 berapa gitulah pokoknya. Jadi sudah sampai situ madam, aduh ini udah 10 menit nanti ada continue ya, ini ada continue ke part 2 ya, ini part 1-nya. Jadi selepas di situ madam betul-betul nggak tahan kerja gaji sedikit. Terus sepupu madam itu sepupu madam menawarkan bahwasanya ada kerja ini enak, kerjanya pukul 9 atau 10 gitu, pulangnya jam 5 kan, oke kan, madam bisa malam Sabtu dan Minggu itu nggak kerja. Jadi madam oke lah gini, itu di Kim juga, daerah Kim, sini pabrik dulu, kesananya sedikit dalamnya lagi itu pabrik genset. Itu selama 5 bulan aja. Habis itu madam memutuskan untuk kerja di Malaysia dan sampai pindah ke sini ya gitu. Oke lah, aku memang nyerah lah di pabrik Oleo ini, nggak sanggup. Sepupu madam itu bagi tahu gini, gajinya lumayan, ada uang masuknya juga. Dari bulan udah ke bulan masuk ke bulan 2010 ya kan, 2010 sampai itu madam bolak-balik izin lah, nggak peduli lah izin, yang penting karena madam mau kerja di Malaysia, jadi bolak-balik izin sama sepupu ini. Karena ini yang kami jaga itu cuma gudang alias tempat seperti store yang untuk menyimpan genset banyak. Kalau ada orang mau jual kita kasih, cuma gitu. Jadi karyawannya di dalam itu cuma kami aja, jadi oke gitu kan. Jadi pada saat itu Papa bolak-balik cuti untuk